Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok akuntansi E akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Syamul Fuada dengan NPM 2134034143. Kemudian ada teman-teman saya, Rahmat Wijaya dengan NPM 2134030029. Kemudian ada Ifki Nur Fadil Yasir dengan NPM 2134031120. Kemudian ada Zulfikar Radia Putra dengan NPM 2134031160. Kemudian ada Pascal Bernard Faisha dengan NPM 2134030502. Hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alimah yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalen dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin, scio dan sair yang juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis berarti dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Teori berarti data hasil penelitian yang dihadapkan pada hipotesis dan data tersebut valid. Dalil hukum yaitu jika teori mencapai generalisasi yang umum dan jika teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap. Pengertian pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Tiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Dan berikutnya, zaman abad pertengahan. Dan yang keempat, zaman Renaissance. Yang kelima, zaman modern. Dan yang keenam, zaman kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Next. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Lalu ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya yang pertama, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Lalu yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia tersendiri. Baik, langsung saja mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di antaranya yaitu satu, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Tiga, perkembangan iptek yang didominasi dengan negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. 4. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. 5. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Next. Kemudian dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. 3. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Kemudian 4. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, yaitu keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Next. Kemudian internalisasi Pancasila dalam ilmu akuntansi. Akuntansi sebagai ilmu pengetahuan yang juga memiliki profesi adalah sebuah sendi yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Untuk itu, perlu sebuah tatanan nilai sebagai kode perilaku dalam pengelolaan keuangan negara untuk menghindari perilaku KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menjadi penyakit utama bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi akuntansi akan melahirkan sebuah paradigma akuntansi yang kokoh dalam mengatur perilaku KKN. Pengelolaan keuangan dengan ilmu akuntansi Pancasila akan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cita-cita bangsa Indonesia adalah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, selanjutnya ada definisi akuntansi berdasarkan sila Pancasila. Sila pertama, proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. Yang kedua, proses memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas keuangan. Yang ketiga, proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Yang keempat, proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Yang kelima, proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan. Baik, selanjutnya ada perwujudan definisi akuntansi. Sebagai konsekuensi bahwa akuntansi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, maka pengembangan paradigma akuntansi berbasis agama tidak bisa hanya terbatas kepada akuntansi berbasis ajaran Islam semata. Meskipun ajaran ini dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam agama dan juga kepercayaan.
Adapun dalam kaitannya dengan proses memanusiakan manusia, paradigma akuntansi yang memposisikan manusia dalam hal ini karyawan serta pihak-pihak lain di luar investor, kreditor, dan manajemen sebagai beban tidak relevan untuk diaplikasikan dalam dunia nyata. Selain itu, dengan menempatkan kalangan lain sebagai pengurang pendapatan, maka akuntansi terkesan hanya dibuat demi kepentingan bisnis semata. Saat ini memang tengah berkembang adanya penempatan sumber daya manusia pada akun aset ataupun investasi perusahaan titik. Namun, perlakuan sumber daya manusia sebagai aset dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif. Adapun ketika memposisikan manusia sebagai investasi, maka konsekuensi yang timbul adalah adanya amortisasi terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan manusia. Dan hal ini juga menimbulkan kesan adanya penempatan manusia sebagai alat pencetak keuntungan semata, sehingga unsur kemanusiaan yang diharapkan tidak muncul. Dalam kaitannya dengan proses menciptakan semangat persaudaraan, pengembangan akuntansi dapat diarahkan dalam wujud falsafah koperasi. Melihat falsafah dari koperasi sebagai badan usaha, semangat persaudaraan merupakan hal yang tidak mustahil untuk diterapkan dalam konsep akuntansi. Melalui koperasi, masyarakat Indonesia belajar untuk semakin menahan rasa egoisme dalam dirinya, yang kemudian diubah menjadi semangat persaudaraan melalui asas kekeluargaan yang menjadi landasan utama dalam koperasi di Indonesia. Jika falsafah koperasi ini terus dikembangkan dalam membangun konsep akuntansi, maka bukanlah hal yang ini tidak mungkin jika akuntansi dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Kemudian, sebagai konsekuensi dari definisi akuntansi berdasarkan sila keempat, menekankan kepada semangat pengangkatan derajat rakyat. Maka paradigma pengembangan akuntansi tidak bisa dilakukan semata-mata oleh beberapa pihak, namun harus melibatkan rakyat dan berbagai golongan. Sebagai konsekuensi definisi akuntansi berdasarkan sila kelima Pancasila, yang tidak hanya menekankan kepada unsur materi semata. Dengan demikian, konsep akuntansi modern yang selama ini hanya mengejar uang, harus diseimbangkan dengan konsep spiritualisme. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.